Filosofi kopi. Sudah ribuan kali aku mengeja sembari memandangi serbuk hitam itu, memikirkan kira-kira sihir apa yang dimilikinya hingga ada satu manusia yang begitu tergila-gila. Ben pergi berkeliling dunia, mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar pramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, bahkan Moskow. Ben dengan kemampuan berbahasa pas-pasan, mengemis-ngemis agar bisa menyelusup masuk dapur, menyelinap ke bar saji, mengorek-ngorek rahasia ramuan kopi dari barista-barista kali berkakak. Hanya demi ingin mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, Russian coffee, Irish coffee, macchiato, dan lain-lain. Sampai tibalah saatnya Ben siap membuka kedai kopinya sendiri, kedai kopi idealis. Setahun lalu aku resmi menjadi partner kerjanya. Berdasarkan rasa saling percaya antar sahabat, ditambah kenekatan berspekulasi, kuserahkan seluruh tabunganku menjadi saham di kedainya. Selain modal dalam bentuk uang dan ilmu administrasi, aku tak tahu apa-apa tentang kopi. Itu menjadi modal Ben seutuhnya. Sekarang, boleh dibilang Ben termasuk salah satu pramu kopi atau barista terandal di Jakarta, dan dia menikmati setiap detik karirnya. Di kedai kami ini, Ben tidak mengambil tempat di pojok, melainkan dalam sebuah bar yang terletak di tengah-tengah, sehingga pengunjung bisa menonton aksinya membuat kopi. Dengan seleksi kopi yang kami miliki, kebanyakan pelanggan kedai memang penggemar kopi sejati yang tak henti-hentinya mengagumi daftar menu kami. Benar-benar mengagumi, karena mereka memang mengerti. Lantai dan sebagian dinding kedai terbuat dari kayu merbawi yang berurat kasar. Poster-poster kopi berbagai macam pose di sepanjang dinding terbingkai rapi dalam figura berlapis kaca. Puncaknya, sebuah jendela kaca besar bertuliskan nama kedai kopi kami dalam huruf-huruf dicat yang mengingatkanmu pada tempat pangkas rambut zaman Belanda. Kedai kopi Ben dan Jody. Jody, kau dapat menemuinya di tempat yang kurang menarik, yakni di belakang mesin kasir atau di pojokan bersama kalkulator. Sementara di pusat orbit sana, Ben mengoceh tanpa henti. Kedua tangannya menari bersama mesin, deretan kaleng besar, kocokan, cangkir, gelas, dan segala macam perkakas di meja pajak itu. Tempat kami tidak besar dan sederhana dibandingkan kafe-kafe lain di Jakarta. Namun di sini, setiap inci dipersiapkan dengan intensitas. Ben memilih setiap kursi dan meja, yang semuanya berbeda, dengan mengetesnya satu-satu, paling tidak seperempat jam per barang. Dia mencobanya sambil menghirup kopi dan merasa-rasa dengan instingnya apakah furnitur itu cukup sejiwa dengan pengalaman minum kopi. Begitu juga dengan gelas, cangkir, kettle, poci, dan lain-lain. Tidak ada yang tidak melalui tes kompatibilitas Ben terlebih dulu. Dengan dia menjadi pusat, dikelilingi mereka yang duduk di susunan rapat meja kursi beraneka model. Aku seolah menyaksikan sebuah perhelatan pribadi, pesta minum kopi, kecil dan akrab, dengan Ben sebagai tuan rumah. Akan tetapi, yang benar-benar membuat tempat ini istimewa adalah pengalaman ngopi-ngopi diciptakan Ben. Dia tidak sekedar meramu, mengecap rasa, tapi juga merenungkan kopi yang dia buat. Ben menarik arti, membuat analogi, hingga terciptalah satu filosofi untuk setiap jenis ramuan kopi. Itu yang membuat saya mencintai minuman ini. Kopi itu sangat berkarakter. Ku dengar sayup-sayup Ben berkata kepada salah satu pengunjung perempuan yang duduk di bar, "Seperti pilihan Anda ini, cappuccino. Ini untuk orang yang menyukai kelembutan sekaligus keindahan." Ben tersenyum seraya menyorongkan cangkir. "Anda tahu, cappuccino ini kopi paling unik." Perempuan itu tertawa kecil. Berbeda dengan kopi latte, walaupun penampilannya
cappuccino dibutuhkan standar penampilan yang tinggi. Mereka tidak boleh kelihatan sembarangan. Kalau bisa, terlihat seindah mungkin. Oh ya? Seorang penikmat cappuccino sejati pasti akan memandangi penampilan yang terlihat di cangkirnya sebelum mencicip. Kalau dari pertama sudah kelihatan acak-acakan dan tidak terkonsep, bisa-bisa mereka nggak mau minum. Sambil menjelaskan dengan terampil Ben membentuk buih cappuccino yang mengapung di cangkir itu menjadi bentuk hati yang apik. Bagaimana dengan kopi tubruk? Seorang bertanya iseng. Lubuk, sederhana, tapi sangat memikat kalau kita mengenalnya lebih dalam. Ben menjawab cepat. Kopi tubruk tidak peduli penampilan, kasar membuatnya pun sangat cepat. Seolah-olah tidak membutuhkan skill khusus. Tapi, tunggu sampai Anda mencium aromanya. Bak pemain khusus Ben menghidangkan secangkir kopi tubruk. Silakan, komplimen untuk Anda. Dengan wajah terpukau, orang itu menerima cangkir yang disorongkan Ben. Siap menyeruduk. Tunggu dulu. Tahan Ben. Kedahsyatan kopi tubruk terletak pada temperatur, tekanan, dan urutan langkah pembuatan yang tepat. Semua itu akan sia-sia kalau Anda kehilangan tujuan sebenarnya. Aroma. Coba, hirup dulu aromanya. Ini kopi spesial yang ditanam di kaki gunung Kilimanjaro. Orang itu mengembangkan cuping hidung, menghirup dalam-dalam kepulan asap yang membumbung dari cangkirnya. Mata itu tampak berbinar puas. Melihat reaksi tersebut, Ben mengangguk sama puas. Sekejap kemudian dia sudah berpindah tempat, berbincang-bincang dengan pengunjung lain, dengan semangat dan atensi yang sama. Ketika kedai tutup dan semua pulang, tinggal kami berdua berbincang-bincang di salah satu sudut. Satu-satunya kesempatan kami untuk akhirnya minum kopi. Tidak terasa, kita sudah punya kedai ini setahun lebih. Lamunanku berputar bersama putaran kayu manis. Terhisap pusaran kopi dalam cangkirku sendiri. Sekian banyak manusia yang sudah datang dan pergi. Nada bicaranya tiba-tiba melonjak, seolah sesuatu menyengatnya. Dan kamu tahu apa kesimpulanku? Kita akan kaya raya. Belum tentu, tapi semua karakter dan arti kehidupan ada di sini. Di dalam daftar minuman ini, aku menunjuk buku tipis yang tergeletak di meja. Mantap, Ben mengangguk. Bagaimana kamu bisa mengondensasi jumlah yang tak terhingga itu ke dalam sebuah daftar minuman? Aku menatapnya geli. Ben. Jody. Dia mulai ikutan geleng-geleng. Buku ini adalah buku yang hidup. Daftar yang akan terus berkembang. Selama masih ada yang namanya biji kopi, orang-orang akan menemukan dirinya di sini. Ben mengacungkan daftar ramuan kopinya tepat di depan hidungku. Air muka itu meletup-letup seperti didihan air. Ben beroleh ide baru. Aku berandai-andai kapan dia terpikir untuk akhirnya membangun berhala dari biji kopi. Karena sepertinya hanya masalah waktu. Sesudah pembicaraan kami malam itu, Ben melakukan berbagai terobosan baru. Dalam daftar minuman, kini ditambahkan deskripsi singkat mengenai filosofi setiap ramuan. Puncaknya, dia mengganti nama kedai kopi kami menjadi Filosofi Kopi. Temukan diri Anda di sini. Nama kedai kami berikut slogannya ternyata menjadi sangat populer. Kuamati semakin banyak orang yang berhenti membaca, kemudian dengan wajah ingin tahu mereka masuk ke dalam. Was-was sekaligus harap-harap cemas, seperti memasuki tenda peramal. Dan tanpa perlu bola kristal, omset kedai kami meningkat pesat. Kini, bukan para kopi mania saja yang datang. Bahkan mereka yang tidak suka kopi sama sekali pun ada yang berkunjung. Golongan terakhir ini adalah orang-orang yang penasaran dan akhirnya rela mencicipi kopi demi rasa ingin tahu. Ada juga grup gila filsafat yang lebih menikmati diskusi mereka dengan Ben daripada kopi yang mereka pesan. Tapi ujung-ujungnya menjadi langganan tetap juga. Tak sampai di situ, Ben juga membuat kartu kecil yang dibagikan kepada setiap orang sehabis berkunjung. Kartu itu bertuliskan kopi yang Anda minum hari ini dan keterangan filosofinya. Mereka sisipkan itu ke dalam saku, tas, dompet, bagai tanda keberuntungan yang menyumbangkan harap untuk menjalani hari.
Kadang-kadang aku mendengar mereka mulai menyebut kedai kopi kami dengan panggilan sayang versi masing-masing, seperti Philcop, Shopee, Philo, dan lain-lain. Sebuah terobosan yang dilakukan Ben menjadikan kedai kopi ini memiliki magnet baru, yakni kehadirannya sebagai filsuf kecil teman curhat. Kedai kami bukan sekedar persinggahan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan personal mereka, layaknya seorang teman. Dan yang kupikir sudah luar biasa, ternyata belum apa-apa. Malam itu Ben mengungkapkannya kepadaku saat kami menghirup kopi panas pertama kami larut malam di kursi bar. Jody, hari ini aku mendapat tantangan besar. Aku yang sedang sibuk berhitung dengan mesin hitung hanya tergerak untuk mengangkat alis. Oh ya, tantangan apa? Ben menggeser mesin hitung itu jauh ke ujung meja. Dengar dulu baik-baik, dia mulai bercerita. Sore tadi dia kedatangan seorang pengunjung, pria perlente berusia 30 tahunan. Melangkah mantap masuk ke kedai dengan mimik yang hanya bisa ditandingi pemenang undian 1 miliar. Wajah penuh kemenangan. Mungkin saja benar, dia baru dapat 1 miliar. Karena tanpa ujung pangkal, dia mentraktir semua orang yang duduk di bar. Di hadapan mereka, dia bertanya kepada Ben, tepatnya mengumumkan keras-keras. Di kedai ini, ada tidak kopi yang punya arti? Kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup. Ada tidak? Kalau ada, saya pesan 1 cangkir besar. Ben menjawab sopan. Silakan lihat saja di daftar. Barangkali ada yang cocok. Pria itu menggeleng. Barusan sudah saya baca. Tidak ada yang artinya itu. Yang mendekati mungkin. Ucapan Ben justru memancingnya tertawa. Maaf, tapi dalam hidup saya tidak ada istilah mendekati. Saya ingin kopi yang rasanya sempurna, tidak tercacat. Ben mulai menggaruk kepalanya yang tak gatal. Berarti Anda belum bisa pasang slogan seperti itu di depan. Pria itu menunjuk kaca jendela. Saya kemari karena ingin menemukan gambaran diri. Selanjutnya dia bercerita panjang lebar mengenai kesuksesan hidupnya sebagai pemilik perusahaan importir mobil. Istrinya seorang artis cantik yang sedang di puncak karir. Dan di usianya yang masih di bawah 40, dia sudah menjadi salah satu pembisnis paling berpengaruh versi beberapa majalah ekonomi terkenal. Kepalaku terasa pening, entah karena tonjokan kafein atau cerita sukses itu. Ben lanjut bercerita. Dia ditantang pria itu untuk membuat kopi dengan rasa sesempurna mungkin. Kopi yang apabila diminum akan membuat kita menahan napas saking takjubnya. Dan cuma bisa berkata, hidup ini sempurna. Pria itu menjelaskan dengan ekspresi kagum yang mendalam. Kemungkinan besar sedang membayangkan dirinya sendiri. Dan gongnya, dia menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Seketika mataku terbeliak. Ini baru menarik, 50 juta. Dan aku menerima tantangannya. Sebentar, ini bukan taruhan kan? Bukan. Kalau ternyata mampu, aku dapat uangnya. Kalau tidak, ya sudah, tanpa resiko. Kalau begitu, buat apa pikir-pikir lagi? Sikat, seruku berkobar-kobar. Terbayang pengembangan apa saja yang bisa dibuat dengan 50 juta di tangan. Ben hanya mengangguk kecil. Keningnya berkerut. Serius, aku tahu pasti bukan uang 50 juta yang menarik minatnya. Berarti aku harus kerja keras mulai sekarang. Sekonyong-konyong Ben berdiri, meninggalkanku dan kopinya yang baru diminum seteguk. Entah apa yang dimaksudkannya dengan kerja keras. Belakangan aku tahu maksudnya. Tak ada lagi bincang-bincang malam hari seperti yang biasa kami lakukan. Ketika kedai sudah tutup, Ben tak beranjak dari dalam bar. Pemandanganku setiap malam kini berganti menjadi Ben dikelilingi gelas-gelas ukur, tabung-tabung reaksi, timbangan, sendok takar, dan aneka benda yang rasanya lebih cocok ada di laboratorium kimia daripada di kedai kopi. Rambut Ben gondrong berantakan, pipinya kasar karena kelupaan bercukur, lingkaran hitam membundari matanya akibat terlalu banyak begadang. Tubuhnya menipis karena sering lupa makan. Sahabatku bermutasi menjadi versi lain dari Dr. Frankenstein, The Mad Barista. Minggu ke minggu berlalu sudah.
Sekitar tengah malam, Ben tahu-tahu menelponku, memaksaku datang ke kedai. Aku tiba sambil bersungut-sungut. Urusan apa yang sebegitu pentingnya sampai tidak bisa menunggu besok? Ben tidak menjawab. Namun, ku tangkap kilau mata yang menyala terang, terpancar dari wajahnya yang kusut berantakan. Ke depan batang hidungku, dia menyodorkan sebuah gelas ukur. Ada kopi hangat di dalamnya. Coba cium. Aku mengendus. Wangi, sangat enak. Coba minum. Dengan sedikit ragu, aku menyeruput sebuah kombinasi rasa yang merambat di lidahku. Ini, Ben, kopi ini. Aku mengangkat wajahku. Sempurna. Ku jabat tangan Ben keras-keras, sampai badannya terguncang-guncang. Kami berdua tertawa-tawa, lama sekali. Seakan-akan ada beban berat yang tahu-tahu terangkat. Seolah-olah sudah tahunan kami tidak tertawa. Ini kopi yang paling enak, seruku lagi, takjub. Di dunia, sambung Ben. Aku sudah keliling dunia mencoba semua kopi terenak, tapi belum ada yang rasanya seperti ini. Akhirnya aku bisa berkata bahwa ada ramuan kopi yang rasanya sempurna. Aku mengangguk setuju. Mau diberi nama apa ramuan ini? Ben mematung. Sampai akhirnya sebuah senyum mengembang. Senyum bangga seorang ayah menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Ben's Perfecto, tandasnya mantap. Pagi-pagi sekali Ben menelpon penantangnya. Tepat pukul 4 sore, orang itu datang lengkap bersama istrinya. Siapapun akan mau bertukar nasib dengannya. Dari langkah pertama dia masuk kedai, auranya menyiarkan kesuksesan, kekayaan, dan istrinya itu tidak butuh lagi foto aura untuk menangkap kecantikannya. Disaksikan semua pelanggan yang sengaja kami undang. Ben menyuguhkan secangkir Ben Perfecto pertamanya dengan raut tegang. Pria itu menyeruput, menahan nafas, kemudian menghembuskannya lagi sambil berkata perlahan, "Hidup ini sempurna." Kedai mungil kami gegap gempita. Semua orang bersorak. Pria itu mengeluarkan selembar cek. "Selamat, kopi ini perfect, sempurna." Sebagai ganti, Ben memberikan kartu filosofi kopi. Kartu itu bertuliskan, "Kopi yang Anda minum hari ini, Ben's Perfecto." Artinya, sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Pria itu tertawa lebar membacanya. "Setuju. Akan selalu saya simpan kartu ini," ujarnya lalu memasukkan kartu itu ke balik kantong jasnya yang tampak mahal. Sore itu berlalu dengan sempurna. Kami membagikan sampel Ben's Perfecto kepada semua pengunjung, dan minuman itu mendapat sambutan yang luar biasa. Demikian pula dengan hari-hari selanjutnya. Sejak diciptakannya Ben's Perfecto, keuntungan kami meningkat, bahkan berlipat ganda. Minuman itu menjadi menu favorit semua langganan, sekaligus menjadi daya pikat yang menarik orang-orang baru untuk datang. Walau harganya lebih mahal dibandingkan minuman lain, kepuasan yang didapat dari Ben Perfecto memang tak bisa didapat dimanapun. Kesohoran minuman itu juga menarik perhatian banyak orang asing, dan mereka semua tercengang-cengang ketika mencobanya. Tak ada yang menyangka akan menemukan ramuan kopi sedahsyat itu di kota Jakarta, di kedai kecil bernama Filosofi Kopi. Hari ini, aku iseng mendampingi Ben di bar. Ingin sekali-kali kunikmati kepuasan bercakap-cakap dengan para pelanggan setia, atau sekedar menonton ekspresi orang-orang baru saat mencicip ramuan kopi spektakuler Ben. Ben yang hafal semua muka pelanggannya, berbisik ketika seorang pria setengah baya masuk. Dengan ekstra ramah, aku langsung menyambut. "Selamat pagi, Pak," sapaku seraya membukukan badan. "Selamat pagi," tampak terkesan dengan sambutanku. Dia kemudian duduk di salah satu bangku bar. "Bisa pesan kopinya satu, Dik?" "Jelas bisa, Pak. Namanya juga kedai kopi." Dia ikut tersenyum. Agak canggung dia membenarkan posisi duduknya. Celingak-celinguk mempelajari tempat kami, lalu perlahan membuka koran yang dia kempit.
Dari gelagatnya, aku menduga bapak satu ini tidak biasa minum kopi di kafe. Silakan pak, mau pesan yang mana? Aku menyodorkan daftar minuman. Bapak itu hanya memandang sekilas, membaca pun tidak. Ah, yang mana aja, terserah adik. Pilihkan saja yang enak, jawabnya kalem. Dengan cepat aku berseru kepada Ben. Ben, Perfecto satu. Dalam waktu singkat, Ben sudah menyuguhkan secangkir Ben Perfecto. Nah, yang ini bukan sekedar enak pak, tapi ini yang paling enak. Nomor 1 di dunia, aku berpromosi. Bapak memang hobi minum kopi? Tanya Ben ramah. Pertanyaan rutinnya kepada setiap pengunjung baru. Kopi itu ibarat jamu sehatku setiap hari. Aku tahu benar mana kopi yang enak dan mana yang tidak, kata temanku. Kopi di sini enak sekali, tuturnya bersemangat dalam logat Jawa kental. Setelah meminum seteguk, bapak itu meletakkan cangkir dan kembali membuka halaman korannya. Ben segera bertanya antusias. Bagaimana pak? Bapak itu mendongak. Apanya? Ya kopinya. Dengan ekspresi sopan, bapak itu mengangguk-angguk. Lumayan. Jawabnya singkat lalu terus membaca. Lumayan bagaimana? Ben mulai terusik. Ya, maksudnya lumayan enak toh dik. Dia membalas. Pak, yang barusan bapak minum itu kopi yang paling enak di dunia. Aku tidak tahan untuk tidak menjelaskan. Yang benar toh, masa iya? Seperti mendengar lelucon, bapak itu malah tertawa kecil. Wajah Ben langsung mengeras. Tamu-tamu itu pun tersadar akan ketegangan yang dia ciptakan. Aku bercanda kok dik, kopinya enak, sungguh enak. Memangnya bapak pernah coba yang lebih enak dari ini? Ben bertanya dengan otot-otot muka ditarik. Tambah panik, bapak itu tergegeh-gegeh. Tapi ndak jauh lah dengan yang adik bikin. Tapi tetap lebih enak kan? Suara Ben terus meninggi. Jakun bapak itu bergerak gugup. Dia melirik Ben dan akhirnya mengangguk. Di mana bapak coba kopi itu? Tapi ndak jauh kok enaknya. Bedanya sedikit sekali. Usahanya untuk menghibur malah memperparah keadaan. Beberapa pengunjung memanggil-manggil Ben, tapi tidak digubris sama sekali. Kaki Ben tertanam di lantai. Seluruh keberadaannya terpusat kepada bapak itu, dan bukan dalam konteks yang menyenangkan. Di mana? Wah, jauh tempatnya dik. Di mana? Belum pernah kulihat Ben seperti itu. Seolah tidak satu hal pun di dunia ini yang bisa mengalihkan energinya, fokusnya. Aku memilih beringsut menjauh, memenuhi panggilan orang-orang yang sudah resah karena tidak dilayani. Tak lama kemudian, Ben menghampiriku. Jo, tengah hari kita tutup. Temani aku pergi ke suatu tempat. Bawa perlengkapan untuk beberapa hari. Kemana? Ben tidak menjawab, dan mulut itu terus terkatup rapat. Tak sampai sejam, kedai kami ditutup. Siapa yang menyangka kalau sisa hariku akan dihabiskan dengan mengemudi, menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah. Mata Ben seperti sudah mau copot, mempelajari peta minimalis yang digambar oleh Bapak Malang itu, yang tentunya dibuat dalam keadaan tertekan. Ben, sudah tambah gelap, sepertinya kita tersesat. Cari penginapan saja dulu, besok pagi baru kita keluar lagi. Ben tersandar kelelahan. Oke, kita kembali ke Klaten. Aku langsung banting haluan. Sesuatu yang sudah ingin kulakukan sejak tadi. Sejak punggungku rasanya meremuk di guncang-guncang jalan berbatu. Kami menginap di Klaten semalam. Keesokan paginya, Ben mengambil alih kemudi. Aku sudah tahu kenapa kita nyasar kemarin. Ada satu belokan yang tidak kulihat. Serunya berapi-api. Aku mengiyakan saja. Bagiku, perjalanan ini hanya kekonyolan belaka. Pemenuhan obsesi Ben terhadap kopi yang katanya lebih enak menurut pendapat subjektif seorang bapak yang tidak berpengalaman ke kafe, yang kemungkinannya 99% tak akan terbukti apabila melihat lokasi kami sekarang. Di belokan yang dimaksud Ben, kami berhenti untuk bertanya kepada seorang perempuan yang melintas. Oh, barangkali yang penjenengan maksud itu warungnya Pak Seno. Pokoknya di sana ada kopi yang enak sekali, jelas Ben. Oh, enggih. Perempuan itu menjawab semangat. Panjenengan terus kemawon. Tapi jalannya jelek loh mas, alon-alon kemawon.
Ben buru-buru mengucapkan terima kasih. Siap, tancap gas. Namini pun kopi tiwus mas, perempuan itu menambahkan. Ben menginjak rem sekaligus. Apa? Kopi tiwus? Punika loh, saya juga baru bawa dari sana. Dia menunjukkan isi bakul yang dipanggulnya. Biji-biji kopi yang sudah kering terpanggang. Ben langsung mengambil seraup. Maaf mbak, saya ambil sedikit ya. Katanya seraya memberikan selembar 5 ribuan. Perempuan itu tampak terlongo. Dari kejauhan kami mendengar dia berteriak, Mas, gangsal ewu angsal sak bakul. Ben seperti kerasukan setan. Jalanan becek dan berlubang itu dilewatinya dengan kecepatan jalan tol. Tinggallah aku yang sekuat tenaga menahan mual. Tepat di penghujung jalan, sebuah warung reot dari gubuk berdiri di atas bukit kecil, ternaungi pepohonan besar. Di halamannya terdapat tampi-tampi berisi biji kopi yang baru dipetik. Di sekitar gubuk itu terdapat tanaman-tanaman perdu dengan bunga-bunga putih yang semarak bermunculan di sana-sini. Aku baru tersadar, seluruh bukit kecil itu ditanami tanaman kopi. Tidak mungkin, desis Ben tak percaya. Tempat dengan ketinggian seperti ini bukan tempat yang ideal ditanami kopi. Dan lihat, mana ada petani kopi yang menanam dengan kuantitas sekecil ini. Di dalam warung, seorang bapak tua menyambut kami dengan senyuman ramah. Dari kota ya mas? Aku mengangguk. Dari Jakarta pak? Jauh sekali. Bapak itu geleng-geleng takjub. Ben langsung duduk di bangku panjang yang tersedia. Mukanya masih ruwet. Kopi tiwusnya 2. Jarang-jarang ada orang Jakarta yang kemari. Paling-paling dari kota-kota kecil dekat sini. Tuturnya sambil meraih 2 gelas blimbing yang tertangkup di hadapan kami. Bapak ini Pak Seno ya? Tanyaku. Iya. Kok bisa tahu toh? Bapak terkenal sampai ke Jakarta. Jawabku sambil nyengir. Berusaha menyindir Ben yang sama sekali tidak merasa tersindir. Matanya tidak lepas mengamati seluruh gerak-gerik Pak Seno membuat kopi. Pak Seno tertawa lepas. Walah, ya mana mungkin. Di hadapan kami kini tersaji 2 gelas berisikan kopi kental yang mengepul. Gorengannya sekalian dicoba mas, monggo. Aku menyomot 1 pisang goreng. Masih ada beberapa lagi piring-piring berisi gorengan beraneka macam. Ben tak banyak bicara. Dia cuma memandangi gelas di hadapannya, seolah menunggu benda itu bicara kepadanya. 1 gelas harganya berapa pak? Kalau gorengannya 50 perak 1. Tapi kalau kopinya sih ya berapa saja terserah situ. Kenapa begitu pak? Tiba-tiba Ben bersuara. Habis bapak punya banyak sekali. Kalau memang mau dijual biasanya langsung 1 bakul. Kalau dibikin minuman begini cuma-cuma juga ndak apa-apa. Tapi orang-orang kemari biasanya tetap saja mau bayar. Ada yang kasih 150 perak, 100, 200, ya berapa sajalah. Mari diminum pak. Aku bersiap menyeruput. Oh, monggo. Ternyata Ben sudah duluan menengguk. Sejenak aku terpaku, menunggu reaksi yang muncul. Ben cuma membisu, hanya matanya diliputi misteri. Perlahan, aku ikut menengguk. Dan kami berdua tak bersuara. Teguk demi teguk berlalu dalam keheningan. Tambah lagi tuh, suara lembut Pak Seno menginterupsi. Baik aku maupun Ben tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan saja gelas-gelas kami diisi lagi. Banyak sekali orang-orang yang doyan kopi tiwus ini. Bapak sendiri gak ngerti kenapa. Ada yang bilang bikin seger, bikin tentrem, bikin sabar, bikin tenang, bikin kangen, macam-macam. Padahal kata bapak sih biasa-biasa saja rasanya mas. Barangkali memang kopinya yang ajaib. Bapak ndak pernah ngutak-ngatik, tapi berbuat terus. Dari kali pertama tinggal di sini, kopi ini sudah ada. Kalau tiwus itu asalnya dari almarhum anak gadis bapak. Waktu kecil dulu, tiap dia lihat bunga kopi di sini, dia suka ngomong tiwus gitu. Dengan asik Pak Seno mendongeng. Tiba-tiba, Ben menghambur keluar. Aku tak menahannya. Kubiarkan dia duduk sendirian di bawah pohon besar di luar sana. Matahari sudah menyala jingga.
Aku menghampiri Ben. Apalagi yang kamu cari? Kita pulang sajalah. Aku kalah. Desisnya lesu. Kalah dari apa? Tidak ada kompetisi di sini. Berikan ini kepada Pak Seno. Ben menyodorkan selembar kertas. Mataku siap meloncat keluar ketika tahu apa yang dia sodorkan. Kamu sudah gila. Tidak bisa. Jo, kamu sendiri sudah mencoba rasa kopi tadi. Apakah itu tidak cukup menjelaskan? Setengah mati aku berusaha memahaminya. Oke, kopi itu memang unik. Lalu, kamu masih tidak sadar? Ben menatapku prihatin. Aku sudah diperalat oleh seorang yang merasa punya segala-galanya. Menjebakku ke dalam tantangan bodoh yang cuma jadi pemuas egonya saja. Dan aku sendiri terperangkap dalam kesempurnaan palsu, artifisial, serunya gemas. Aku malu kepada diriku sendiri, kepada semua orang yang sudah kujejali dengan kegombalan Ben Perfecto. Gombal, aku positif tidak mengerti. Dan kamu tahu apa kehebatan kopi tiwus itu? Katanya dengan tatapan kosong. Pak Seno bilang, kopi itu mampu menghasilkan reaksi macam-macam. Dan dia benar. Kopi tiwus telah membuatku sadar bahwa aku ini barista terburuk. Bukan cuma so tahu, mencoba membuat filosofi dari kopi lalu memperdagangkannya. Tapi yang paling parah, aku sudah merasa membuat kopi paling sempurna di dunia. Bodoh. Coba diingat-ingat rencana pengembangan filosofi kopi yang sudah kususun. Dan semuanya itu membutuhkan kertas ini sebagai modal. Bujuku, aku pensiun meramu kopi. Kali ini ketidakpahamanku meledak. Kenapa kamu harus membuat urusan kopi ini jadi kompleks, romantis overdosis? Oke lah, kamu cinta kopi, tapi tidak usah jadi berlebihan. Pakai rasio. Ben bangkit berdiri. Memang cuma duit yang kamu pikir. Profit, laba, omset. Kamu memang tidak pernah mengerti arti kopi buatku. Ambil saja filosofi kopi. Kamu sama dengan laki-laki goblok sok sukses itu. Tinjuku sudah ingin mampir ke mukanya. Tapi ku tahan kuat-kuat. Ben, pikiran kamu masih kalut. Jangan asal ngomong. Kita pulang ke Jakarta sekarang. Berikan dulu itu ke Pak Seno. Jangan tolol. Sampai kapanpun aku tidak akan kasih. Itu jelas bukan haknya. Uang ini kamu dapat karena kerja kerasmu menciptakan Ben Perfecto. Akan tetapi, nama itu seperti penghinaan sampai ke kupingnya, membuat Ben malah menggelidik jijik. Jo, ingat, ancamnya, uang itu hakku sepenuhnya. Tidak lagi. Ketika kita sepakat memasukkannya ke dalam kapital yang akan digunakan untuk pengembangan kedai. Bantahku cepat. Kuat-kuat Ben menggeleng. Ambil saja bagianku di kedai. Aku serius. Bukan begitu. Kalau kamu memang sahabatku, jangan paksa aku apa-apa. Dia berkata lirih. Mendengarnya, otakku seperti macet berargumentasi. Namun, sampai langkah gontai kami berdua akhirnya menggiring kami masuk ke mobil. Sampai lambaian Pak Seno mengantar kepergian kami kembali ke Jakarta. Secari kertas itu tetap kugenggam erat-erat. Ben benar. Aku tak bisa memaksanya. Tak ada yang bisa. Semangat hidupnya pupus seperti lilin tertiup angin. Sama nasibnya seperti kedai kami yang padam. Tutup. Tinggal aku yang kerepotan melayani telepon. Surat-surat yang menanyakan kabar filosofi kopi. Bahkan beberapa menawarkan bantuan uang kalau memang kami kesulitan finansial. Beberapa hari yang lalu, malah ada yang mengirimkan bunga dan parsel buah-buahan karena dikiranya Ben jatuh sakit. Ben sehat-sehat saja. Dia hanya tak mau berurusan dengan kopi. Sekalipun setiap malam dia ada di sana, di dalam bar yang dibekukan oleh kesunyian. Kuurut kedua pelipisku pelan. Sejujurnya, aku pun kalut dan lama-lama meragukan sikapku sendiri. Mungkin Ben benar. Yang kupikirkan hanyalah uang, profit, dan nasib yang entah apa jadinya tanpa filosofi kopi. Benlah sesungguhnya tungku tempat ini, dan aku malah memadamkannya dengan ketidakmengertianku. Tiba-tiba perhatianku terusik. Sebuah kantong plastik yang masih terikat di pojok meja tertangkap ekor mataku.
kopi tiwus. Tiba-tiba saja tanganku bergerak cepat meraihnya, membuka plastik, meraup secukupnya, lalu memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Tak lama kemudian, siap sudah secangkir kopi tiwus panas. Untuk kali pertamanya, aku membuat kopi sendiri. Kuhirup tegukan tiwusku yang pertama. Di benakku membayang wajah Ben saat dia datang kepadaku bersama setumpuk ide cemerlang mengenai kedai ini 2 tahun yang lalu. Kuhirup tegukan yang kedua. Membayanglah potongan-potongan gambar kerja keras kami berdua, modal pas-pasan, uang nyaris tak tersisa. Semuanya dikorbankan habis-habisan untuk tempat ini. Membayang wajah Ben seperti gelandangan ketika pulang dari tur kopinya ke Eropa. Aku tersenyum. Dia memang manusia gigi. Tegukan yang ketiga. Senyumku kian melebar. Kenangan suka duka melintas. Satu hari tanpa pengunjung hingga kami dengan frustasinya meminum bercangkir-cangkir kopi sampai pusing. Mesin penggiling bekas yang sering kandat. Tamu yang lupa bawa uang dan akhirnya meninggalkan sepatu sebagai jaminan. Aku tertawa. Teguk demi teguk berlalu. Semakin padat kenangan yang terkilas balik. Dan ketika tinggal tetes-tetes terakhir yang tersisa, ampas di dasar cangkirku ternyata sebuah perasaan kehilangan. Aku kehilangan sahabatku. 2 hari sudah aku meninggalkan Jakarta. Begitu tiba, aku singgah di kedai untuk mengambil kunci rumahku yang tertinggal. Tidak kuduga akan bertemu Ben di sana. Padahal waktu sudah hampir tengah malam. Dia duduk sendirian, tak bereaksi apa-apa sekalipun telah mendengarku masuk dari tadi. Dari dapur, aku keluar dan menyuguhkannya secangkir kopi. Tidak, terima kasih, gumamnya. Jangan begitu. Kapan lagi aku yang cuma tahu menyeduh kopi saset ini nekat membikinkan kopi segar untuk seorang barista? Kelakarku. Ben menyunggingkan senyum kecil, lalu mencicipi sedikit kopi buatanku. Seketika air mukanya berubah. Apa maksudnya ini? Ben setengah menghardik. Aku tak menjawab, hanya memberinya sebuah kartu. Kopi yang Anda minum hari ini, kopi tiwus. Artinya, walau tak ada yang sempurna, hidup ini indah begini adanya. Pak Seno titip salam. Dia juga titip pesan. Kita tidak bisa menyamakan kopi dengan air tebu. Sesempurna apapun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi. Punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan. Dan di sanalah kehebatan kopi tiwus, memberikan sisi pahit yang membuatmu melangkah mundur dan berpikir. Bahkan aku juga telah diberinya pelajaran. Napasku harus dihela agar lega dada ini. Bahwa uang puluhan juta sekalipun tidak akan membeli semua yang sudah kita lewati. Kesempurnaan itu memang palsu. Benz Perfecto tidak lebih dari sekedar ramuan kopi enak. Benar kan? Ben menyunggingkan senyum getir. Kita memang cuma tukang gombal. Tapi masih banyak yang harus kamu pikirkan. Seperti ini. Kutumpahkan kartu ucapan dan surat-surat ke meja. Orang-orang ini tidak menuntut kesempurnaan seperti Benz Perfecto. Mereka mencintaimu dan filosofi kopi apa adanya. Ben menatapi berantak kertas di hadapannya. Kutunggu hingga tangan itu bergerak pelan, meraih satu persatu kartu, surat. Sedikit demi sedikit kehidupan filosofi kopi menghembus lewat tulisan mereka. Ben kenal semuanya. Wajah-wajah hangat oleh kepulan uap kopi yang meruap dari cangkir-cangkir yang dia suguhkan setiap harinya dengan cinta. Aku masih diam, menunggu Ben yang meraupkan kedua tangannya menutupi muka. Lama sekali, dan ketika kusangka penantianku tak bakal usai, tiba-tiba Ben berdiri. Tangannya mencengkeram bahuku. Uang itu, desisnya, ada di tangan yang tepat. Kulihat Ben mengangguk samar, dan di balik punggungnya, aku yakin dia akan tertawa lebar. Pada kaca besar kedai, tampak siluet tangan yang kembali menari di dalam bar, menyiapkan peralatan untuk esok hari, membangunkan filosofi kopi yang lama diam bagai bubuk kopi tanpa riak air. Seduhan secangkir kopi tiwus malam ini mengawinkan lagi keduanya. Bo, mau ana si enjupu kopi tiwus. Terus aku dijoli iki.
Pak Seno berkata kepada istrinya dan menunjukkan selembar kertas bertuliskan angka-angka. "Iki opo mas?" Istrinya garuk-garuk kepala tak mengerti. "Aku ya orang ngerti." Pak Seno pun mengangkat bahu. "Ya wis mas, disimpen wae. Dienggo kenang-kenangan toh." Pak Seno manggut-manggut, lalu menyimpan kertas itu di bawah tumpukan baju dalam lemari pakaiannya.